kayak sama grup fikih saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah, nah Ustazah, gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga tetap sehat dan masih tetap semangat setelah menerima rapot kemarin ya. Ada yang menerima secara luring dan ada juga yang menerima secara daring. Nah, semoga dengan hasil yang kalian dapatkan, kalian tidak puas dengan segitunya, harus tetap berusaha untuk menjadi lebih baik lagi ya. Baiklah, untuk anak-anak kelas 7, ini kita masih membahas tentang bab toharoh, yaitu nomor 5. Yang kemarin sudah nomor 1, nomor 2 sudah, nomor 3 juga sudah, dan nomor 4 juga sudah. Namun masih ada yang belum setor ya. Bagi yang belum setor, tetap harus menyetorkan hadisnya ya, karena ini tetap wajib untuk disetor sebagai data untuk nilai harian kalian mata pelajaran hadis. Allah, dingin kali. Nah, hari ini kita bahas bab toharoh yang nomor 5 ya, nomor 5. Tuh, silahkan dibuka bukunya halaman 22 ya. Yang belum punya bukunya nggak masalah, kalian seperti biasa ditulis di buku tulis kalian sebagai catatan untuk pertinggal, dan ketika nanti masuk kita bisa periksa buku tulisnya. Oke, baik. Nah, ini kita masuk nomor 5, itu kita baca dulu ya. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Udah hafal ya kan Abu Hurairah sampai qol ini, insyaallah sudah sering kita jumpain kata-katanya, jadi sehingga mudah untuk dihafal. Nah, kita masuk hadisnya. La yabulanna ahadukum. La-nya panjang. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Ulang. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Wali Muslim la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Nah, kita lihat artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum, kata Rasulullah, apa? La, janganlah kalian itu ahadukum, sekali-kali, la yabulanna ahadukum, janganlah sekali-kali kalian itu atau salah seorang dari kalian kencing, ya bulanna itu artinya kencing, fil ma'i ad-daim itu ada artinya air yang tidak mengalir. La yajri juga tidak ad-daim artinya menggenang ya. Jadi di sini alladzi la yajri, tidak mengalir. Jadi dia itu airnya itu menggenang. Di situ aja. Kalau misalnya sungai kan dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, ini
Kalau daim ini dia itu airnya menggenang gitu. Kalau kita contohkan itu danau itu kan dia apa namanya, airnya di situ-situ aja kan. Nah, tapi di sini maksudnya air yang sedikit ya, bukan air yang banyak. Misalnya contohnya apa ya, kita buat mungkin seperti genangan air yang misalnya ada kolam kecil, tuh kolam kecil, terus ada air di situ. Nah, kecil gitu, kalian bekas gali lubang atau ada orang yang gali lubang terus ada air di situ. Nah, airnya kecil gitu. Nah, itu termasuk air yang menggenang dan dia tidak jalan di situ aja, entah dia bentuknya cuma persegi 4, persegi Nah, summa yaghtasilu minhu. Lalu mandi darinya, gitu kan. Jadi kita tidak boleh mandi atau membersihkan diri atau mandi junub di air yang tidak mengalir, tapi dalam jumlah yang sedikit. Kalau misalnya danau dia tidak mengalir tapi dalam jumlah yang banyak itu boleh. Nah, wali muslim la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Nah, kalau dari hadis riwayat Muslim, janganlah la yaghtasilu ahadukum. Janganlah seorang dari kalian itu mandi yaghtasilu fil ma'i ad-daim, mandi dengan air yang tidak mengalir atau menggenang, wa huwa junubun, dan dia dalam kondisi yang junub. Seperti itu ya. Jadi maksudnya itu ketika kalian misalnya mau kencing, terus salah seorang kalian mau kencing terus di air yang tidak mengalir, itu tidak boleh ya. Adabnya tidak boleh kencing di air yang tidak mengalir. Kalau misalnya di sungai boleh, tapi usahakan kalau sungainya jangan di pinggir sungai kencingnya. Usahakan di misalnya kayak kan biasanya kalau di sungai itu ada jamban ya, di situ ya kan, jadi dia juga tertutup auratnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Terus kalau misalnya kalian misalnya mau mandi wajib, tuh juga usahakan menggunakan air yang mengalir, jangan menggunakan air yang tidak mengalir dan itu merupakan air yang sedikit airnya. Seperti itu ya, paham kira-kira? Paham lah ya, insyaallah. Nah, di sini hadisnya insyaallah pendek dan mudah dihafal dan wajib dihafal. Ini untuk hadis kelima, itu batasnya sampai hari Jumat ya, Jumat. Nah, kita ulang ya cara bacanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Nah, sekali lagi, 2 kali kita baca ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Sekali lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Masuk hadisnya. La yabulanna, bunya panjang ya, ingat. Terus di nunnya juga ada tasydidnya. La yabulanna. Sekali lagi. La yabulanna. La yabulanna. Nah, kita baca satu nafas sampai ahadukum. La yabulanna ahadukum. Nah, 2 kali lagi. La yabulanna ahadukum. Oke, sekali lagi. La yabulanna ahadukum. Dah, masuk ke kata berikutnya. Fil ma'i, fil ma'i, fil ma'i. Nah, ulang dari la. La yabulanna ahadukum fil ma'i. Oke, biasakan satu nafas ya. Perhatikan tulisannya agar mudah untuk menghafalnya. La yabulanna ahadukum fil ma'i.
Oke, 2 kali lagi. La yabulanna ahadukum fil ma'i. Sekali lagi. La yabulanna ahadukum fil ma'i. Udah hafal sampai situ kata-katanya, tulisannya dan letaknya. Kita lanjut ke kata berikutnya. Oke. Fil ma'id. Ada tasydidnya kan? Fil ma'id daimil ladzi la yajri. Nah, danya panjang huruf dal. Fil ma'id daim, boleh juga berhenti, ya kan? Ayo kita ulang dari mau berhenti, misalnya fil ma'id daim alladzi la yajri, boleh, atau kita sambung fil ma'id daimil ladzi la yajri. Nah, kita ulang ya. Fil ma'id daimil ladzi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Nah, thumma yaghtasilu minhu. Thumma yaghtasilu minhu. Nah, di sini hurufnya pendek semua ya, jangan dipanjang-panjangkan. Sudah kemarin sudah mendapatkan hasil yang baik, rata-rata sudah mulai bagus bacaannya. Jadi usahakan lebih baik lagi ya. Kita ulang dari hadis yang la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri. Nah, 2 kali lagi. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri. Nah, sekali lagi. Ayo. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Thumma yaghtasilu minhu. Wali Muslim la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daim. Hampir sama kan kata-katanya. La yaghtasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Nah, ulang. Wali Muslim la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Dah, kita ulang sekali lagi supaya mudah menghafalnya. Nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Wali Muslim la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Dah. Paham ya, insyaallah. Hadisnya juga pendek dan kata-katanya juga diulang-ulang. Jadi insyaallah kalian juga mudah menghafalnya. Jadi kita masuk hadis bab toharo yang nomor 6. Tuh apa? Coba dilihat bukunya yang nomor 6 ya. Tuh. Oke, bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Wali Muslim ulahunna biturab
walahu fi hadithi Abdillah bin Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza walagal kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an wa affiruhu athaminata bitturab. Kita lihat nih artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Idza syaribal kalbu, katanya, jika ada seekor anjing yang minum fi ina'i ahadikum, tuh dari bejana atau misalnya cangkir atau mangkuk kalian, falyaghsilhu sab'an, maka hendaklah ia cuci sebanyak 7 kali, atau biasa kita bilangnya sama, ya kan. Nah, wali Muslim, nah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ulahunna bitturab, kata hadis yang diriwayatkan oleh Muslim itu bahwasanya yang pertama itu basuhan atau samakan yang pertama itu menggunakan debu, katanya. Pakai debu kan 7 kali. Terus yang pertama itu pakai debu, baru yang keenamnya itu pakai air. Nah, walahu fi haditsin Abdillah bin Mughaffal. Nah, kalau hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, idza walagal kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an wa affiruhu athaminata bitturab. Nah, katanya, jika ada anjing yang menjilat, walagha itu artinya ketika ada seekor anjing yang menjilat bejana kalian, atau tadi misalnya cangkir kalian, atau mangkuk kalian, atau piring kalian, maka faghsiluhu, maka cucilah bejana kalian itu sebanyak 7 kali, wa affiruhu athaminata bitturab, dan bersihkanlah yang ke-8, hitungan yang ke-8 tadi itu dengan debu. Nah, kalau tadi yang diriwayatkan oleh hadis, kalau misalnya riwayat oleh Muslim, tadi kan yang pertama itu dengan debu. Kalau misalnya dari Abdullah bin Mughaffal, itu adalah yang ke-8-nya, 7-nya dengan air, dan yang ke-8-nya itu menggunakan debu, ya kan? Nah, kenapa ketika dijilat oleh anjing itu kita harus menyamaknya? Karena anjing itu air liurnya merupakan najis, ya. Jadi kita tidak boleh memelihara anjing kecuali misalnya untuk berburu dan penjagaan suatu tempat ketika dibutuhkan. Paham ya kira-kira? Jadi mau anjing secantik apapun itu tidak boleh kita pelihara, ya. Jadi bagi yang masih memilikinya, silahkan diapain tuh ya? Dibunuh nggak mungkin, ya kan? Jadi ditaruh aja ke kebun binatang. Oke. Dah, sekarang kita latihan untuk membacanya. Ini kata-katanya sepertinya agak-agak gimana, jadi harus betul-betul untuk dilihat bacaannya baik-baik. Tuh. Jadi kita belajar menghafal dulu baik-baik ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai menghafalnya, baru sedikit kita masuk teori dan belajar untuk menulis ya. Tuh, sama seperti yang tadi tuh. Aduh. Ini juga hadisnya mirip-mirip sebenarnya ya, sama seperti yang tadi. Intinya tuh kalian rajin nanti untuk mengulangnya, insya Allah pasti mudah. Oke, kita ulang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza, panjang ya, idza syaribal kalbu. Nah, itu di situ pendek ya, tidak ada syaribanya pendek, kalbunya juga pendek. Jadi jangan dipanjang-panjangkan. Idza syariba al kalbu, enggak boleh.
Idza syaribal kalbu. Baca 3 kali. Tuh, 2, 3. Idza syaribal kalbu. 1. Idza syaribal kalbu. Sekali lagi. Idza syaribal kalbu. Nah, fi ini fil, ini fi ya, bukan fil. Ingat, di sini tidak ada alif lam, jadi jangan ditambah-tambahkan alif lam. Fi inai. Fi inai ahadikum. Nah, ulang. Fi inai ahadikum. Lagi. Fi inai ahadikum. Kita ulang dari sini. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Falyaghsilhu sab'an. Falyaghsilhu sab'an. Ingat, di sini tidak ada yang panjang ya, semuanya pendek. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Oke, paham ya? Satu nafas biasakan, jangan dipotong-potong. Wali muslim ulahunna biturab walahu fi panjang walahu fi hadithi Abdillah bin Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza walagal kalbu. Bedanya tadi yang pertama itu syariba dari Abu Hurairah, dari Mughaffal idza walagal kalbu fil ina'i. Nah, kalau ini ada alif lam ya. Fil ina'i faghsiluhu sab'an wa'affiruhu as-saminatu bit-turab. Nah, kita ulang ya. Agak harus ini nih, lebih menyiapkan tenaga lebih banyak nih karena banyak yang harus. Idza walagal kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an. Nah, baru berhenti. Wa'affiruhu tsaminata bit-turab. Nah, tuh. Ingat, yang pertama tadi idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Biasakan satu nafas ya, dari idza sampai sab'an. Tapi kalau nggak bisa, boleh dari idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum. Nah, berhenti di situ. Kemudian ambil lagi nafasnya falyaghsilhu sab'an. Nah, wali muslim ulahunna bit-turab. Nah, walahu fi hadithi Abdillah bin Mughaffal. Nah, biasakan dari situ juga satu nama orang juga nggak boleh ya, nggak mungkin kita berhenti. Abdillah bin Mughaffal, jelek kan, nggak enak juga didengar, kalian pun nggak capek. Jadi walahu fi hadithi Abdillah bin Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza walagal kalbu fil ina'i. Berhenti di sini boleh. Faghsiluhu sab'an. Berhenti lagi boleh. Wa'affiruhu as-saminata bit-turab. Boleh, atau wa'affiruhu as-saminata bit-turab. Nah, itu ya. Jadi biasakan menghafalnya itu dengan baik, jangan dipotong-potong. Oke, paham ya?
Nih, jadi yang harus dihafal itu jangan lagi tanya, udah capek sudah berkoar-koar di sini. Tapi sih, Ustazah, hadis keberapa yang dihafal? Nah, hadis yang dihafal itu yang kita pelajari hari ini ya. Hadis keberapa? Hadis ke nomor 5 dan nomor 6 ya, nomor 5 dan nomor 6. Tuh yang harus dihafal. Ustazah, boleh nggak kalau ngafalnya itu satu-satu dulu? Boleh. Terus kalau sekaligus lebih boleh. Nah, jadi terserah kalian. Asalkan jangan lewat hari Ahad ya. Pokoknya kalian setor ini paling lama itu hari Sabtu malam minggu paling lama. Yang Ahad setorannya itu sudah Ustazah tidak masukkan ke dalam daftar kalian itu setoran. Jadi dianggap tidak setoran. Paham? Paham ya, insyaallah. Jadi ingat, yang disetor hadis ke-5 dan hadis ke-6 beserta artinya juga. Kemudian kalian kirim ke link yang kemarin udah Ustazah kasih. Paham? Kemudian setelah kalian kirim ke link, terus biasa seperti biasa, japri Ustazah. Misalnya Ustazah Ana Aisyah kelas 7B sudah mengirimkan link hari Selasa jam 13.00 seperti biasa. Jadi langsung Ustazah cek ya. Paham? Paham kira-kira? Paham ya, insyaallah. Jadi tidak lagi pertanyaan. Terus kalau misalnya kalian lah mau pergi tuh, disetor dulu. Jangan pula alasannya, susah Ana pergi hari ini, susah jadi Ana nggak bisa setoran. Terus hari-hari sebelumnya ngapain? Jangan pula di situ mau diminta baru disetor ya. Jadi berusaha untuk mencicil hadis yang belum disetor. Terus yang belum hafal hadis keempat, silakan disetor dulu hadis keempat, baru kelimanya dan baru keenamnya. Jangan mentang-mentang hadis kelimanya pendek terus keempatnya panjang, tidak disetor yang keempat, harus disetor dulu. Paham ya kira-kira? Paham insyaallah. Nah, semoga Allah mudahkan kalian dalam menghafal dan kalian tetap semangat dalam menghafal dan belajar materi pelajaran yang lainnya. Semoga Allah mudahkan juga kalian menghafalnya. Dan kalian ingat pesan Ustazah, kalau menghafal itu perhatikan dulu, dibaca dulu, perhatikan letaknya di mana, kemudian baru dihafal. Jangan buru-buru menghafal dan ketika setoran hasilnya itu tidak baik gitu ya, atau kurang lancar gitu ya. Jadi nggak apa-apa, waktunya kan panjang dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ada 5 hari ya. Ini aja mungkin yang bisa Ustazah sampaikan, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.